Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mulia Tarisa dengan NIM 2201739, kelas A2 Ethical Hacking. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ethical hacking, tujuan dari ethical hacking, dan manfaat ethical hacking. Serta di sini saya akan menjelaskan tentang skill atau hal apa saja yang wajib kita ketahui di dalam dunia ethical hacking. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu ethical hacking. Nah, seperti yang kita tahu, ethical hacking adalah proses di mana seseorang yang disebut ethical hacker melakukan simulasi serangan pada sistem komputer, jaringan, atau aplikasi untuk menemukan kelemahan keamanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, di sini ethical hacker itu seperti misalnya ada sebuah sistem lah, kita bilang ya, sebuah sistem yang keamanannya itu kurang. Nah, disitulah peran ethical hacking itu dipakai biar kita tahu apa aja kelemahan yang ada di dalam sistem kita itu. Jadi yang mencari titik lemahnya dalam sebuah sistem, jaringan atau aplikasi itu ya si ethical hacking ini. Selanjutnya, apa sih tujuan dari ethical hacking? Nah, seperti yang di depan yang sebelumnya sudah dijelaskan, tujuan dari ethical hacking itu untuk meningkatkan keamanan sistem, di mana dengan cara mengidentifikasi kerentanan yang ada sebelum dieksploitasi oleh peretas jahat. Jadi sebelum adanya orang-orang yang ingin masuk ke dalam sistem kita, ethical hacking ini udah luar masuk dan mencari celah-celahnya. Setelah itu dia baru memperbaiki celah-celah yang telah dijumpainya itu tadi. Dan melalui ethical hacking ini, sebuah organisasi dapat mengukur tingkat keamanan sistem mereka dan memperbaiki. Hal ini pada akhirnya melindungi data dari pencurian atau kerusakan, sekaligus membantu organisasi tersebut memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi dan standar keamanan. Selanjutnya, apa aja sih yang wajib diketahui di dunia ethical hacking ini? Nah, di dalam dunia ethical hacking ini kita bukan cuman yang kayak sekedar belajar ini, buat ini atau gimana. Kita harus ada hal yang wajib itu. Hal yang wajib kita ketahui. Karena apa? Karena menjadi seorang ethical hacker memerlukan keterampilan teknis yang mendalam serta pemahaman tentang banyak aspek keamanan cyber. Nih, berikut ini saya akan jelasin hal-hal apa aja tuh. Pertama, hal programming. Masa orang IT dia nggak paham programming ya kawan-kawan? Jadi kenapa sih programming itu menjadi hal yang wajib di dalam dunia ethical hacker? Karena seorang ethical hacker itu perlu memiliki pengetahuan tentang programming. Karena mereka harus mampu nih memahami kode-kode yang menemukan kelemahannya. Biasanya di sini digunain kayak bahasa Python, bahasa C, bahasa C++, Java, dan lain sebagainya, tergantung si orangnya tadi. Jadi ibaratnya gini, kayak mana kita mau masuk ke dalam sistem kalau kita sendiri nggak paham tentang bahasa pemrograman itu sendiri. Selanjutnya tentang jaringan. Nah, tadi kan di depan udah dibilang kalau kita itu sebelumnya kalau ethical hacker ini dia bisa masuk ke jaringan, sistem, aplikasi. Dan sekarang kita belajar nih, kita pahami kenapa sih kok pemahaman tentang jaringan itu hal yang wajib di ethical hacker. Karena jaringan komputer sangat penting bagi seorang ethical hacker. Mereka harus tahu bagaimana jaringan itu berfungsi, bagaimana paket data ditransfer, dan bagaimana serangan yang dilakukan pada infrastruktur jaringan. Pengetahuan tentang protokol seperti TCP/IP, DNS, dan DHCP yang sangat penting dalam bidang ini. Jadi kayak gini, ya sama seperti di dalam programming tadi. Kalau kita mau mau melindungi lah, kita kan di sini kan kayak melindungi sistem jaringan kayak gitu. Kalau kita sendiri nggak paham jaringannya, bagaimana? Selanjutnya, nah ada pemahaman database. Kok
bisa pemahaman database? Ya, karena database menyimpan banyak informasi sensitif dan seorang ethical hacker harus mampu mengeksplorasi dan menemukan kelemahan dalam sistem database. Supaya apa? Supaya mereka perlu memahami SQL serta cara melindungi database dari serangan injeksi SQL atau akses yang tidak sah. Selanjutnya dari pemahaman database ini yaitu hacking tools. Nah, ethical hacker juga punya tools nih. Jadi kenapa seorang ethical hacker harus menguasai berbagai hacking tools yang digunakan untuk melakukan tes penetrasi dan evaluasi keamanan. Tools ini yang sering digunakan dalam ethical hacking antara lain Kali Linux, Metasploit, Nmap, dan Wireshark. Nah, selain pemahaman tentang tools tadi, kita harus paham juga tentang script. Nah, script ini sama programming tadi sama ya, kemampuan untuk menulis. Seandainya kita paham bagaimana bahasa pemrograman itu, tapi kita tidak tahu cara menulis script, ya sama aja kayak gitu. Jadi kemampuan ini penting juga bagi ethical hacker. Dengan script mereka mampu mengotomatisasi serangan atau tes penetrasi tertentu dengan membantu mereka menemukan kelemahan keamanan dengan lebih efisien. Jadi kalau kita udah tahu nih celah-celahnya, itu tinggal kita gampang aja kita anukan pakai scriptnya kan kawan. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita lihat ya, ethical hacking merupakan elemen penting dalam dunia keamanan cyber modern dengan melakukan simulasi serangan dan menemukan kelemahan sebelum dieksploitasi oleh penyerang jahat. Ethical hacker membantu melindungi data sistem perusahaan. Untuk menjadi ethical hacker, seseorang harus memiliki pengetahuan mendalam tentang programming, jaringan, database, serta alat dan teknik hacking yang digunakan dalam industri. Selain itu, mengikuti sertifikasi seperti Certified Ethical Hacker akan meningkatkan kredibilitas dan kemampuan profesional di bidang ini. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.